Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nafisa Ramadhani dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang dibimbing langsung oleh Ibu Titin Kusayang MPD. Adapun yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama yaitu tentang disiplin kelas, yang kedua mengajar yang efektif, yang ketiga membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan yang terakhir yaitu tahapan atau upaya memelihara dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin kelas terlebih dahulu. A. Pengertian disiplin kelas. Disiplin adalah ketaatan dan ketetapan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atas suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur, dan semestinya serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembiasaan disiplin pada diri anak penting karena dengan berdisiplin dapat menetapkan peran sosial anak. Tua pada tahun 2003 mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Orang yang terlatih disiplin akan lebih besar kemungkinannya meraih keberhasilan ketimbang orang yang tidak disiplin. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungan atau kelompok sosialnya. C. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama yaitu teknik pembinaan disiplin kelas. Teknik ini dibedakan berdasarkan bagaimana aturan diterapkan pada anak. 1. Teknik otoriter, 2. Teknik permisif, 3. Teknik demokratis. Yang kedua yaitu penerapan disiplin kelas. 1. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, 2. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, 3. Dalam kegiatan pembelajaran, 4. Waktu istirahat, makan atau bermain, dan 5. Waktu pembelajaran terakhir atau pulang. D. Pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Upaya pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin pada anak adalah dengan cara memberikan hukuman dan hadiah yang dapat memotivasi konsisten perilaku disiplin pada anak. Misalnya ketika anak sudah berperilaku disiplin terhadap dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur jadwal belajar dan bermain, mematuhi peraturan di sekolah, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang anak dan pelajar. Sebagian orang tua maupun guru sebaiknya memberikan hadiah kepada anak, misalnya berupa pujian atau hadiah yang bersifat mendidik agar anak merasa termotivasi untuk terus berperilaku disiplin. E. Penerapan hukuman dan hadiah. 1. Bentuk-bentuk hukuman dan penerapannya pada anak. Yang pertama yaitu hukuman fisik, misalnya mencubit, menampar, atau memukul dengan menggunakan rotan. Yang kedua yaitu hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, misalnya omelan, ancaman, kritikan, atau sindiran. Yang ketiga yaitu hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, misalnya menuding, memelototi, dan mencemberuti. Yang keempat yaitu hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari kelas, dan diduduki di samping guru. Pembahasan berikutnya yaitu mengajar yang efektif. A. Pengertian mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar
Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. B. Syarat mengajar yang efektif. 1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. 2. Guru harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar. Yang ketiga, motivasi. 4. Guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual. 5. Guru akan mengajar dengan efektif bila selalu membuat perencanaan dahulu sebelum mengajar. 6. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Dan yang terakhir, pengajaran remedial yang diadakan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, cara mengajar yang efektif. 1. Menyiapkan materi dengan baik dan lengkap. 2. Memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai. 3. Berikan apresiasi terhadap siswa yang rajin dan semangat belajar terhadap siswa. Dan yang terakhir yaitu adanya aturan yang mendidik. Pembahasan yang ketiga yaitu membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin, dan tata tertib. A. Membina hubungan dengan masyarakat. 1. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat dijalin melalui sarana wadah perkumpulan orang tua siswa. Guru atau lembaga kependidikan lainnya dinamakan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan instansi terkait. Sekolah perlu membina hubungan baik secara timbal balik dengan instansi terkait. Instansi terkait itu seperti lurah atau kepala desa, puskesmas, camat polsek, koramil, LKMD, dan posyandu. Yang ketiga yaitu hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat. Hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat adalah hubungan yang tidak kalah pentingnya dengan jalinan hubungan dengan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lain. Dalam usaha membina dan mengembangkan hubungan dengan lembaga pendidikan lain, perlu dilaksanakan upaya-upaya seperti mengadakan kunjungan antar sekolah untuk saling bertukar pengalaman dan menjalin kerjasama dalam upaya saling mengembangkan pendidikan di sekolahnya masing-masing. B. Sumber pelanggaran disiplin. 1. Tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter yang senantiasa mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan subjek didik. Yang kedua, sekolah atau guru kurang melibatkan dan mengikuti sertakan peserta didik dalam keikutsertaannya bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu sekolah atau guru kurang memperhatikan latar belakang kehidupan peserta didik dalam keluarga ke dalam subsistem kehidupan sekolah. Terdapat banyak faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan. C. Peraturan dan tata tertib kelas. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas ini harus dijelaskan dan dicontohkan kepada siswa serta dilaksanakan secara terus-menerus. Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengukur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Pengaturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu tahapan atau upaya memelihara dan penanggulangan pelanggaran disiplin. A. Tahapan atau upaya pemeliharaan disiplin. 1. Pencegahan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah penciptaan suasana kelas, ketetapan, perencanaan, dan instruksional. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan perilaku pada umumnya harus sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, agar peserta didik dapat menjelaskan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu campur tangan. Campur tangan atas usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik diperlukan bila teknik-teknik yang ditetapkan dalam fase pencegahan dan pemeliharaan tidak berhasil. Dan yang terakhir yaitu pengaturan. Tujuan pengaturan perilaku adalah mengurangi kesalahan pelaksana pengembangan kecakapan peserta didik. B. Jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. 1. Gangguan percakapan. 2. Gangguan melempar catatan. 3. Gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa. 4. Gangguan permusuhan antara peserta didik atau kelompok. 5. Gangguan menyontek. 6. Gangguan pengaduan. 7. Gangguan tabiat marah. Dan 8. Gangguan penolakan permohonan guru. C. Kebiasaan hidup tertib. Pembiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebebasan siswa. Akan tetapi, bila peraturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan sendiri dan kebaikan bersama, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju ke arah disiplin diri sendiri. Demikianlah penjelasan saya tentang manajemen kelas. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.